Salah satu yang menjadi penghambat ya tanda kutip bahwa kemudian kekerasan seksual ini dikaitkan dengan kepentingan politik atau juga dengan unsur pemahaman agama ya soal persinahan ya soal misalnya ya contoh di undang-undang di RUU PKS yang sebelumnya itu juga ada salah satu pasal soal perkosaan dalam perkawinan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, alhamdulillah edisi kali ini adalah kita akan membahas berkaitan progres pembahasan yang selalu menggantung dari dulu gitu ya. Dulu istilahnya adalah RUU kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual gitu ya. Yang kemudian sekarang berubah nama, tapi bukan hanya berubah karena ternyata saya dulu waktu masih direktur di Kopen itu membuat satu statement bahwa seolah-olah satu undang-undang itu tidak afdal kalau tidak melalui ritual studi banding gitu ya. Jadi kalau ada proses ritual, kalau ada belanja baru, nah itu undang-undang harus melalui proses ritual. Teman-teman sekalian, saya sekarang sudah bersama dengan Kak Lucy gitu ya, dari Dewi Keadilan. Jadi dulu dari LBH Apik, KPI, nah ini aktivis perempuan lengkap lah gitu ya. Nah, sekarang Dewi Keadilan gitu ya, Dewi Keadilan. Jadi banyak mendampingi berbagai kasus kekerasan di Sulsel gitu ya di Indonesia, dan sekarang fokus mengawal RUU ini. Kita akan bersama. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Makasih. Kak Lucy, ini saya panggil Kak Lucy saja ya. Ini karena senior. saya agak grogi kalau menghadapi, karena sekaligus saya belajar gitu ya. Jadi saya bersyukur teman-teman karena saya sekarang di Makassar dan sekaligus sudah terakhir gitu. Jadi Kak Lucy ini kan sekarang kalau saya baca di jejak digital dan memang kita kawal dari dulu. Ini apa sih sebenarnya sejarah dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini sampai sekarang menggantung gitu ya? Iya. Kemauan kuat dari parlemen ini gimana itu gitu? Iya. Jadi sebenarnya inisiasi mendorong rancangan undang-undang yang dulunya namanya penghapusan kekerasan seksual dan sekarang di update terkini itu menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini dipengaruhi oleh pengalaman teman-teman. Jadi lagi-lagi pengalaman ya, sama dengan dulu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman, khususnya lembaga layanan yang selama ini menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Ini lembaga layanan itu yang melalui banyak konseling. Ya betul ya, seperti LBH Apik, kemudian lembaga-lembaga yang memang mendampingi korban ya. Nah, berdasarkan pengalaman ini kemudian dan juga data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, termasuk juga data di unit-unit layanan pemerintah seperti UPTD ya, yang dulunya namanya P2TP2A, menunjukkan bahwa tren kekerasan seksual itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, tren ini kemudian ditelusuri itu kira-kira kenapa sampai kemudian kasus ini meningkat signifikan. Nah, ternyata salah satu yang kemudian menjadi alasan di situ adalah untuk kasus-kasus kekerasan seksual khususnya yang dialami orang dewasa itu kan harus menggunakan KUH pidana. Nah, sementara di KUH pidana ada keterbatasan tentang definisi dan bentuk kekerasan seksualnya. Ya, jadi yang KUH pidana yang berlaku sekarang ini. Yang berlaku sekarang ini. Yang produk Belanda itu. Betul. Yang sampai sekarang revisinya belum selesai. Penjaganya sudah berangkat, undang-undangnya masih tinggal gitu. Dan ini kan masih terus digodok untuk revisinya kan. Ya. Nah, jadi di dalam KUH pidana itu menyebutkan hanya 3 bentuk kekerasan seksual yang bisa ditangani. Jadi pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Nah, yang kedua adalah kalau kita menggunakan KUH pidana, maka yang berlaku tentu hukum acara pidana.
Oh, ya. ya, betul. Nah, hukum acara pidana itu menyebutkan bahwa pembuktiannya adalah minimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu yang kemudian harus dihadirkan. Jadi biasanya kalau 2 alat bukti 2 saksi kan? Ya. Nah, saksi korban bisa atau ada saksi lain. Nah, kalau kekerasan seksualnya itu kan kebanyakan terjadi di ruang-ruang privat, ya. Ya, menghadirkan saksi siapa? Ya, itu. Nah, bagaimana caranya membuktikan saksi lain? Ada orang, kecuali untuk kasus-kasus yang dilakukan beberapa orang. Jadi pelaku bisa saling menjadi saksi dengan disiplin gitu ya. Betul. Nah, itu biasanya berhasil. Nah, sehingga kemudian ini yang kemudian menjadikan kasus-kasus kekerasan seksual mandek di penegakan hukum karena tidak terpenuhinya pembuktiannya gitu. Nah, yang ketiga adalah di dalam KUH pidana itu tidak dikenal yang namanya pemulihan korban. Nah, jadi misalnya begini, orang diperkosa, ya. Banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan itu bukan hanya sekali, kadang-kadang itu berulang, ya. Nah, itu banyak sekali kasus yang kemudian kalau misalnya dia menggunakan benda lain, itu juga tidak bisa masuk kategori perkosaan. Dia masuk kategori pencabulan. Jadi misalnya kalau dia pernah ada kasus itu kan bahkan besi atau kayu ya, ya, atau benda lain selain alat kelamin itu tidak bisa, sehingga itu masuk kategori pencabulan yang ancaman hukumannya lebih rendah. Padahal itu lebih sadis. Iya, dan banyak yang kemudian harus dioperasi sampai merusak misalnya rahim kan. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu dan ada korban yang mengalami luka berat bahkan sampai diopname atau bahkan hamil, maka itu tadi karena tidak ada pemulihan, dia tidak bisa di-cover oleh BPJS misalnya ketika dia harus operasi kelamin misalnya. Padahal sudah nyata korban. Iya, sudah nyata korban. Nah, belum yang hamil misalnya. Dan rata-rata korban itu bahkan di kelas marginalized kan? Iya, betul, yang miskin. Sehingga banyak sekali sebenarnya tantangan kalau kita menggunakan KUH pidananya. Selain keterbatasan itu tadi pembuktian, terus indikatornya ya, karena kalau kita lihat perkosaan di KUH pidana, maka itu harus penetrasi penis. Penetrasi penis itu dibuktikan dengan adanya sperma. Nah, bagaimana kalau misalnya kasus perkosaan spermanya itu tidak dia tinggal di dalam, tapi dia kasih keluar, ya. Sehingga itu juga yang menyulitkan karena tidak terpenuhi kriterianya, deliknya tidak terpenuhi. Nah, sehingga keterbatasan itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali kasus yang mandek. Nah, belum lagi kalau persoalan budaya ya, misalnya orang malu untuk melapor, ya, aib gitu ya, aib, ya, atau misalnya pelakunya itu adalah orang terdekat, misalnya saudara kandung, ayah kandung, ya, pejabat, ya, atau pejabat, ya, atasannya yang pejabat, kayak begitu. Jadi faktor-faktor itulah yang kemudian dianalisis bahwa memang tidak ada penegakan hukum. Nah, karena tidak ada penegakan hukum, orang kemudian tidak lagi berhati-hati untuk melakukannya. Jadi akhirnya itu menjadi presiden buruk gitu ke depannya. Saya baru ngeh juga ya, ternyata memang KUHP kita selama ini tidak terlalu adaptif ya dengan kasus. Padahal kita lihat trennya naik terus. Dan kalau posisi sebenarnya apa sih penyebab dari? Tahu ya, teman-teman di DPR ini kan harusnya ini kan realitasnya, ini ada kajiannya jelas, regulasi KUHP kita sudah tidak mengikuti sama gitu ya, dan peristiwanya ini, tapi gimana ya, tidak bergerak ini? Itu karena kemarin sebenarnya salah satu yang menjadi penghambat ya, tanda kutip, bahwa kemudian kekerasan seksual ini dikaitkan dengan kepentingan politik atau juga dengan unsur pemahaman agama ya, soal persinahan ya, soal misalnya ya contoh di undang-undang di RUU PKS yang sebelumnya itu juga ada salah satu pasal soal perkosaan dalam perkawinan
ya. Nah, ini yang kemudian oleh kelompok-kelompok yang menentang bahwa mereka menutup mata soal ada perkosaan dalam perkawinan. Misalnya pikirannya bagaimana mungkin seorang suami memperkosa istrinya, kan begitu. Dan kemudian dikembangkan nanti kalau misalnya saya ingin misalnya berhubungan terus istri saya menolak, saya bisa dilapor, kan begitu. Jadi dikembangkan ke arah-arah yang tidak masuk akal sebenarnya. Padahal sebenarnya yang dimaksud pada perkosaan dalam perkawinan itu adalah memang banyak sekali kasus yang kemudian suaminya juga melakukan kekerasan ketika mereka melakukan hubungan. Nah, jadi misalnya kayak tadi menggunakan benda lain, terus menggunakan cara-cara yang istri tidak suka ya misalnya, sehingga atau misalnya dia melakukan terus-menerus ya, misalnya dengan jeda waktu yang singkat misalnya, itu kan juga kekerasan sebenarnya. Tapi kemudian itu digiring pada wah kalau begitu kita tidak bisa lagi minta istri kita berhubungan, nanti ditolak, dia lapor. Padahal kan tidak terlalu sesederhana itu. Terlalu sederhana itu mereka memikirkan, sehingga itu yang kemudian di blow up bahwa wah kalau begitu ini bahaya sekali, ini perempuan bisa menentang suaminya, sementara ini kewajiban, jadi dibawa lagi ke arah itu. Kewajiban perempuan. Kewajiban istri melayani suami begitu. Ya kalau itu sudah konteks itu lain lagi. Iya betul. Yang diterjemahkan di sini kan sebenarnya proteksi gitu ya. Nah itu konsep itu yang di awal ya di tahun betul. Sorry, di 2016 pengusungnya kan pemerintah kan? Ada dari teman-teman. Tidak, jadi ada usulan pemerintah, ada juga draft usulan dari organisasi masyarakat sipil. Second opinion kita. Iya, dan waktu itu juga sudah ada naskah akademik yang dibuat oleh teman-teman jaringan. Jadi sebenarnya di dalam naskah akademik itu kalau misalnya anggota DPR-nya membaca secara seksama, sebenarnya juga di situ sudah masuk penjelasan mengapa pasal-pasal itu diusulkan bentuk-bentuknya. Dan itu melalui proses yang cukup panjang, di mana dari pengalaman teman-teman mendampingi itu sekian puluh bentuk kekerasan diidentifikasi, lalu diklaster menjadi 14. Nah 14 ini dibagilah 9 itulah yang dikategorikan tindak pidana gitu. Itu yang kemudian diusulkan. Iya kan, kalau kita bicara regulasi kan sebenarnya 2016 itu kan sudah masuk di prolegnas kan? Iya betul. Dan sebuah undang-undang masuk di prolegnas itu kan bukan judul gitu loh. Iya. Jadi sudah melalui berbagai tahapan, sudah ada paling tidak secara prosedur administratif kan ada naskah akademik. Iya. Itu sudah ditapang, ada pengkajian dan dibahas di balik. Iya. Baru kemudian bersama pemerintah setuju, oke ini masuk prolegnas gitu ya. 2016. Tapi kemudian masih ada perdebatan soal kekerasan dalam perkawinan gitu ya, atau gitu. 2016 bisa cerita deh. 2016 ke 2019. Kok tiba-tiba hilang gitu? Iya, karena waktu itu kasus di Brapangan naik, tapi RU-nya hilang. Karena kan waktu itu berhenti karena ada pergantian anggota DPR. Kan? Makanya waktu itu sebenarnya pada saat sebelum pileg itu kan sebenarnya teman-teman berharap bahwa ini bisa segera disahkan. Masuk prioritas kan gitu ya. Tapi kan tidak. Akhirnya waktu itu perjuangan teman-teman yang paling memungkinkan adalah harus dibahas lagi di periode berikutnya di tahun depan 2020. Nah, sehingga yang dikejar waktu itu yang dipush ke anggota DPR adalah mengusulkan kembali dua peraturan yang dianggap penting, yaitu RUU PKS dengan RUU Perlindungan PRT, ya, pekerja rumah tangga. Ya, itu yang kayak dua-duanya masuk di prolegnas. Iya, masuk. Tapi yang sebelumnya kan ini dua-dua tidak ditetapkan ya. Lalu kemudian itu yang diusulkan dan itu masuk di prolegnas 2020. Gitu. Nah, artinya bahwa orang-orang di balik berubah, ya orang-orang yang di komisi juga berubah, sehingga kita mulai lagi dari awal. Tafsir berubah ya. Iya, betul. Inilah repotnya kalau teman-teman di DPR itu masa jabatannya kan 5 tahun gitu ya. Kalau syukur-syukur kalau dia berumur 5 tahun gitu ya. Tapi kemudian misalnya diganti, meskipun masih orang yang bersangkutan, kalau diganti habis pelantikan baru dia sebut saya orang baru gitu ya. Pemikiran dia tidak mau lagi membahas dari apa yang sudah ada ya, harus atau dari awal. Atau menyebut ya kan dulu gitu ya, banyak perubahan gitu ya. Betul. Itulah ya fakta yang terjadi.
Lalu yang berbeda di MPR alasannya karena rekomendasi TAP MPR yang sebelumnya, maka harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Sorry, itu kasus lain gitu ya. Kita ke RUU, masih kembali ke penghapusan kekerasan gitu ya. Ya sekarang masuk RUU tindak pidana kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Nah sekarang ini contoh ini kan masuk lagi nih di RUU di Prolegnas 2019 2025, bahkan masuk di Prolegnas prioritas untuk 2021 gitu ya. Saya sudah cek itu masuk. Nah, sekarang apa sih yang membedakan sebenarnya? Apa yang membedakan di draft awal dengan di sini dari versi teman-teman? Iya. Jadi yang pertama itu yang membedakan adalah bentuk kekerasan seksualnya. Yang dulunya yang diusulkan itu 9 ya, dan masuk di draft pada periode sebelumnya. Sekarang sisa 5 bentuk ya. Yang delete itu teman-teman atau ya pasti dari DPR-nya ya. Bayangan saya itu bertambah, ini malah berkurang. Ya, jadi misalnya mereka menggunakan satu pasal kekerasan seksual yang fisik. Nah, jadi yang fisik ini kan bisa macam-macam ya. Jadi kalau kemarin di cluster gitu ya. Iya, di cluster. Nah, makanya ini yang usulan dari teman-teman, karena ini juga sekarang ini ada banyak jaringan yang juga punya konsep masing-masing lagi gitu. Sehingga masyarakat sipil juga ini tidak satu ya, tidak satu. Cuma memang tujuannya sama, bahwa kalau bisa ini disahkan segera. Ya, nah Dewi Keadilan ini menjadi bagian dari salah satu jaringan yang memperjuangkan yang disebut dengan jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Nah, sekarang ini terdiri dari 140 lembaga dan 1112 individu. Dan ini masih terus dikembangkan ya, karena ini baru. Itu jaringan koalisi gitu. Iya, jaringan koalisi. Ya. Nah, kalau ini kan dari 2016 kemudian masuk di 2020 kan ada banyak versi anggota DPR-nya baru. Perubahan desain strategi teman-teman mengadvokasi di RUU ini gimana? Iya, jadi kalau di jaringan yang kami bentuk ini, kita pada dasarnya setuju pada 5 ini? Iya, karena kompromi di situ. Iya, betul, kompromi di situ karena kita khawatirnya jangan sampai kalau kita memaksakan 9 bentuk itu nanti pertentangannya sama lagi dengan yang sebelumnya. Ya. Apalagi memang yang sebelumnya itu tadi banyak pasal yang seperti yang saya bilang tadi, perkosaan dalam rumah tangga ya, itu dianggap bertentangan dengan prinsip agama ya, pemahaman agama. Nah, cuma memang kita ini kemudian mengkategorisasi dari 9 ini, itu kira-kira di covernya di 5 ini yang mana saja. Gitu. Bisa dijelasin itu yang ini juga? Jadi yang 5 itu yang pertama adalah kekerasan seksual fisik, yang kedua adalah kekerasan seksual psikis, yang saya lupa yang 3 sampai 45, tapi kalau kita lihat di dalam peraturannya itu sebenarnya sudah bisa mencakup misalnya seperti penyiksaan seksual ya, perbudakan seksual itu bisa dimasukkan ke dalam kekerasan tersebut, 5 bentuk. Berarti kalau kayak problem kita tadi yang menggunakan banyak alat apa gitu ya, dia masuk di kekerasan fisik gitu. Iya, betul. Klaster dia masuk kekerasan betul. Artinya terjawab lah itu ya. Iya. Jadi misalnya kalau dulu kan di KUH pidana itu harus penetrasi penis. Nah, jadi sekarang ini kalau dia fisik berarti dia bisa menggunakan benda lain, ya kan? Nah, jadi pokoknya dia berkaitan dengan menyerang seksualitas alat kelamin, maka itu bisa dikategorikan sebagai perkosaan. Oh, berarti ini perdebatannya nanti di kekuatan definisi ya? Iya. Terus kemudian juga soal secara paksa. Jadi kalau kita lihat di dalam definisi kekerasan seksual itu di pasal 1 kan di situ ada disebutkan secara paksa. Susah didefinisikan bagaimana caranya memaksa. Jadi kemudian kita mengusulkan bahwa secara paksa ini itu dikeluarkan, lalu diganti dengan kekerasan dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan posisi rentan. Ya, jadi
tidak selalu kekerasan, karena Ya. misalnya begini, banyak kasus misalnya kalau kekerasan kan sudah pasti tadi ya, Ya. diancam ya, Ya. atau diikat dan lain-lain. Tapi ada yang juga menggunakan penyalahgunaan kekuasaan. Itu dia. Penyalahgunaan kekuasaan itu misalnya salah satunya, misalnya dia punya posisi tawar, pelaku itu punya posisi lebih tinggi daripada si korban. Misalnya bosnya, ya kan? Dia kan pasti tidak mungkin tidak diikat atau tidak diapa, tapi coba kalau saya pecat kamu ya, seperti kasus BPJS kemarin ya, sekretaris BPJS itu ya. Ya, betul. Itu kan susah dibuktikan kekerasannya kalau kita mau menggunakan hanya dengan menggunakan kekerasan. Jadi harus diperluas definisinya. Jadi misalnya menggunakan posisi rentan. Posisi rentan itu misalnya majikan kepada karyawannya, ya. Nah, kalau tidak saya pecat misalnya. Karena kerentanannya dia akhirnya mau, tapi tidak bisa dibuktikan kekerasannya di situ. Dia tidak berdaya untuk menolak, ya begitu. Atau ayah kandung ke anaknya, ya ayah tiri ke anaknya, kakek ke anaknya, kayak begitu. Jadi bukan hanya kekerasannya, karena ada juga kasus-kasus kekerasan seksual yang kalau bisa diperiksa itu tidak ada tanda-tanda kekerasan, misalnya dia dipukul atau dia diikat atau apa, kan tidak ada. Tapi posisi rentan itu tadi dan penyalahgunaan kekuasaan gitu. Di bocoran kalau di rancangan undang-undang ini sudah berbicara pada jenis hukuman? Iya, jadi kenapa kemudian kita setuju dengan, kan kemarin juga itu ada perdebatan juga di judul ya, karena kan kemarin yang atau dari sisi apa sih lebih ketika dia menyebut RUU penghapusan dengan tindak pidana gitu ya? Iya. Jadi kemarin itu kan usulannya teman-teman organisasi masyarakat sipil kan penghapusan. Ya. Penghapusan itu sebenarnya idealnya adalah zero kan, zero kekerasan. Ya. Tapi kan itu memang sangat ideal ya. Ya. Nah sementara dari kubu yang lain itu tidak setuju dengan kata penghapusan. Mereka setuju misalnya pemberantasan kan. Jadi, nah tapi sekarang ini sudah berubah kan menjadi tindak pidana. Saya ketawa karena teman-teman saya dulu kuliah di sastra dan belajar bahasa gitu ya. Tapi ada bahasa hukum jadi. Iya. Jadi kemudian ini yang sekarang ini tindak pidana. Sehingga kenapa kemudian jaringan ini setuju? Karena kalau dia tindak pidana, ini nanti diharapkan dia jadi spesialis hukum acaranya ya, sama dengan undang-undang trafficking yang PT PPO itu. Gitu. Ini menarik gitu ya. Jadi ada hikmahnya bergeser jadwal. Ya. Karena kemudian akhirnya disepakati berganti menjadi undang-undang tindak pidana. Jadi kalau berarti dia menjadi lex spesialis. Iya, betul. Jadi nanti dia tidak dikodifikasi dia sendiri. Kalau kemarin itu kan KUHP kan dan KUHP kan kodifikasi kan. Betul. Di situ ada banyak kelemahan tadi sudah dijelaskan, dan di tindak pidana ini lebih rigid lagi, lebih tegas, dan tinggal pertarungan di soal ketentuan umum di penjelasan nanti di sini tinggal di situ. Nah, terakhir ke sini berkaitan soal optimisme kita untuk penetapan ini, karena kan saya dengar ini DPR kita kan studi banding gitu ya, dengan COVID. Yang saya khawatir nanti kan banyak agenda nih. Ada 32 RUU sekarang ini yang sebenarnya dimasuk di prolegnas ya. Optimisme kita di gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau kami kan ini upaya yang dilakukan ini kan terus mendorong ya. Nah, terus mendorong, dan kemudian baik itu melalui proses-proses resmi di DPR maupun juga melakukan lobby-lobby ya. Baik lobby personal ke anggota DPR RI maupun lobby lewat fraksi. Jadi kita ini sudah mulai melakukan audiensi secara maraton. Kemarin sudah dengan fraksi PKB dan mungkin hari Senin ini dengan fraksi Nasdem. Sudah ada respon dari berbagai fraksi. Iya. Jadi kalau kemarin PKB Ibu Lulu Hamidah itu menyatakan bahwa akan mengawal proses ini, dan bahkan jaringan ini diminta juga untuk terlibat bersama-sama menyusun DIM. Daftar gitu.
Ya, jadi tetap berkomitmen, namun memang itu tadi kita kan anggota DPR ini harus terus-menerus di-feeding tentang misalnya terminologi ya, bentuk-bentuk kekerasan, kenapa pilih kata ini dan ini tidak kayak gitu. Sehingga dan sebenarnya fenomena kekerasannya seperti apa? Karena kan kita juga salah satu yang sebenarnya menjadi stressing di RU ini supaya menjadi leg spesialis adalah pada pemulihan korban. Ya, saya lupa itu. Ya, pemulihan korban gitu ya. Ya. Itu penting. Saya agak ini karena maksudnya kalau pada posisi kita selalu berbicara pelaku, ya kita tahu lah ini wilayahnya penegak hukum gitu ya. Tapi kan korban ini, saya teringat dulu pernah teman-teman membuat perda Kimi Nahasa Utara gitu ya. Dan salah satu yang sempat dia cerita itu adalah tadi misalnya kalau dia hamil, ini gimana nih? Iya, betul. Sudah korban, seumur hidup ini lagi korbannya ya. Ya. Karena anaknya harus dia pelihara, terus kemudian ya dia sudah korban lagi karena harus mengurus anak-anak. Dan cibiran publik. Iya, dan kemudian dibutuhkan reintegrasi sosial ya. Nah, itu yang belum ada juga di KUH pidana. Jadi selama ini memang KUH pidana itu kan memang hanya mengatur pelaku. Jadi misalnya pelaku dipidana, ya disediakan misalnya rutan, ya kan? Ada hak-hak pelaku misalnya boleh mengajukan gerasi dan seterusnya kan? Iya. Ada pemulihan nama baik, gitu ya. Nah sementara yang korban ini bagaimana? Sudah dapat remisi lagi? Iya, sudah dapat remisi lagi. Jadi itu yang dinilai juga bahwa ada kelemahan di dalam hukum yang ada sekarang, sehingga itulah juga salah satu yang menjadi dasar bahwa mengapa RU ini penting, karena pemulihan juga itu tidak boleh diabaikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, selain korbannya sendiri bisa ada dampak juga, misalnya dia hamil, ya. Gitu. Nah kalau ini kan diskusinya terakhir sekali. Diskusinya kan kita lihat seolah ya bahwasanya kita tidak kembali dari nol betul karena betul. Misalnya baru kalau dijelaskan tadi dari 2016 itu kan konstruksinya sudah paling tidak 70% lah gitu ya. Iya. Naskah akademiknya semua. Kalau kemudian baru dinilai kan repot ini, apalagi kalau dia pergi studi banding. Tapi mau saya secara efektivitas ini selain audiensi, dialog dengan fraksi-fraksi, ada cara lain yang kemudian, karena kita sangat berharap ini bahwa RUU tindak pidana kekerasan seksual ini kan harus cepat ini. Iya, betul. Nah, strategi lain jaringan di teman-teman gitu ya. Iya, jadi strategi lainnya adalah juga kita melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga ya. Iya. Jadi misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas ya. Untuk juga terus mendorong ini, bahwa ini juga penting untuk didorong ke sana begitu. Selain tadi lewat pendekatan DPR ya, gitu. Dan terlebih lagi adalah melakukan kampanye ke masyarakat akar rumput ya, karena pengalaman yang sebelumnya kan itu banyak sekali informasi hoax ya terkait RUU PKS ini ya, seperti yang tadi yang saya bilang bisa memperkosa istri gitu ya. Ya itu betul ya, itu jadi istri bisa melapor kalau suami ingin berhubungan dengan istri kalau tidak mau bisa lapor begitu. Gitu. Yang bahaya kalau perlu membuat pelaporan ternyata tidak gitu. Iya, tapi kan tidak sesederhana itu sebenarnya. Iya, itulah gitu ya punya penjelasannya. Padahal di undang-undang itu kan selalu jelas dalam ketentuan umum dan penjelasan gitu ya. Baik, makasih. Kalau ini luar biasa teman-teman. Jadi sekedar informasi bahwa awalnya RU ini adalah penghapusan kekerasan seksual. Termasuk yang kemudian mengundang perdebatan, ada yang menginginkan pemberantasan gitu ya. Tapi bukan di situ poinnya. Poinnya adalah ini sejak 2016 didorong teman-teman gitu ya. Didorong teman-teman dan sampai sekarang masih ya tati-tati untuk kemudian kita berharap. Padahal data tadi menarik teman-teman sekalian karena kejadian kasus untuk kekerasan seksual ini bukan grafiknya turun gitu ya, bahkan naik. Bahkan kalau sebenarnya teman-teman kita membaca data di tengah pandemi ini bukan malah kekerasan itu jauh lebih bertambah lagi di situ gitu ya. Ini yang kita agak miris. Harapan kita sebenarnya adalah DPR harus mempercepat pembahasan undang-undang ini, segera
berikan legacy yang baik lah gitu ya. Jangan kemudian seolah-olah, mohon maaf para wakil rakyat kita, jangan rajin studi banding karena yang ditunggu masyarakat bukan laporan studi banding, tapi itu adalah ketuk palunya untuk RUU tindak pidana gitu ya, kekerasan seksual ini. Saya kira ya, jenis-jenis dari kekerasan seksual itu kan. Iya. Jadi sebenarnya juga hal-hal yang juga belum diakomodir di dalam KUH pidana ini adalah bentuk kekerasan seksual siber ya. Iya. Jadi tindak pidana ini juga belum ada. Iya. Jadi itu yang juga kita kemudian masukkan ya, karena apalagi sekarang di masa pandemi kan orang lebih banyak berhubungan secara online ya, dan sudah banyak juga kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan yang mengadukan soal kekerasan siber tersebut, kekerasan seksual. Jadi misalnya orang menelpon lewat WhatsApp ya, video call, lalu kemudian dia memperlihatkan alat kelaminnya dan itu di screenshot. Nah, pada saat di screenshot itu kemudian digunakan oleh si pelaku memeras korban bahwa kalau kamu tidak kasih uang, maka saya bisa menyebarkan ini di media sosial. Apalagi kalau orang-orangnya misalnya pejabat ya, atau orang yang punya nama ya pastilah repot kalau harus mengkonfirmasi dan seterusnya ya. Meskipun itu bisa dilakukan, tapi kan biar bagaimana, kita ini kan punya budaya ya, budaya timur yang kemudian ya jangan sampai juga bisa saja orang juga tetap tidak percaya meskipun kita sudah klarifikasi. Gitu. Nah itu juga banyak sekarang laporan yang masuk soal kekerasan seksual siber. Gitu. Ya, makasih, ini luar saya tiba-tiba agak ini karena di masa pandemi itu kan banyak ini, dan apalagi berbeda nih. Kalau WhatsApp itu kan orang langsung terima, tidak perlu konfirmasi untuk menerima pertemanan. Ini berkaitan teman-teman. Jadi sekarang ini selain RUU PKS yang kemarin gitu ya, tertati-tati yang saya sebut tertati-tati gitu ya, perjalanannya ternyata kan kita juga belum punya undang-undang perlindungan data. Jadi sudah tidak punya perlindungan data, digunakan selain melakukan penipuan, ternyata juga bisa menjadi pemerasan gitu ya. Makasih Kak Lucy. Saya kira itu, makasih Kak Lucy, luar biasa. Satu poin bahwa undang-undang ini adalah melindungi kita semua. Tidak hanya kepada perempuan, tidak hanya kepada laki-laki, tidak hanya kepada anak-anak, tidak hanya kepada orang tua, tapi kita semua. Karena ini adalah perbuatan yang harus kita